Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Psikologi kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Deswita Wahyu Anggreni, NIM 2022-60111. Saya Diltara Nazarani Rayati, NIM 2022-60109. Saya Ica Anggreni, NIM 2022-60110. Saya Putri Diana Sari, NIM 2022-60112. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang konsep dan teori behaviorisme, operan dan kontinuitas. Konsep dan teori behaviorisme pendidikan psikologi, dosen pengampu Ibu Archivit Khoirina Ruby, SPSI, MPSI, psikolog. Oke, apa sih itu behaviorisme? Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran yang disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi dan daya dan teori mental state. Hal ini karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadaran saja. Pandangan dalam psikologi dan naturalisme sains timbulnya aliran baru ini. Jiwa atau sensasi atau image tidak dapat diterangkan melalui jiwa itu sendiri karena sesungguhnya jiwa itu adalah respon-respon psikologis. Selanjutnya, apa sih konsep dan teori behaviorisme itu? Suatu teori pembelajaran yang fokus pada pengamatan tingkah laku pada seseorang dalam belajar. Tidak mengenal baik buruk karena lebih berfokus ke reaksi spontan dari seseorang, seperti respon atau balasan lingkungan sekitar menjadi salah satu bagian untuk mengetahui bagaimana perkembangan sampai menuju hasil. Berikutnya, siapa sih Edwin Ray Guthrie? Guthrie lahir pada 1886 dan meninggal pada 1959. Dia adalah profesor psikologi di University of Washington dari 1954 sampai 1956. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada 1935 dan direvisi pada 1952. Guthrie menyatakan prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan pada asosiasi-asosiasi. Bagi Guthrie, perilaku pokok dalam pembelajaran adalah tindakan dan gerakan. Berikutnya, pengkondisian kontiguitas. Teori belajar dapat dianggap sebagai usaha untuk menentukan kaidah yang mengatur terjadinya asosiasi antara stimulasi dan respon. Menyatakan bahwa organisme merespon secara selektif terhadap aspek-aspek lingkungan yang berbeda. Pandangan Guthrie tentang hukum kontiguitas, law of contiguity, yakni kombinasi stimulasi yang mengiringi gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Pengkondisian kontinuitas menurut Edwin Ray Guthrie. Tindakan dan gerakan. Gerakan movement merupakan perilaku spesifik yang dihasilkan dari kontraksi-kontraksi otot. Tindakan adalah kelompok-kelompok gerakan yang berskala besar yang menghasilkan suatu hasil. Kekuatan asosiatif. Pembelajaran terjadi melalui pemasangan stimulus dan respon. Berikutnya ada pengkondisian operan, imbalan dan hukuman. Respon tersebut tidak harus memuaskan. Pemasangan tanpa akibat-akibat dapat menghasilkan pembelajaran. Pembentukan dan perubahan kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang dibentuk untuk banyak tanda. Contohnya, guru yang ingin siswanya berperilaku baik di sekolah harus menghubungkan aturan-aturan sekolah dengan banyak tanda. Pengkondisian operan. Kerangka konseptual adalah alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena. B. Proses-proses dasar. Penguatan adalah tanggapan dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku positif, yaitu reward yang menguatkan perilaku positif. Punisme, hukuman, adalah tanggapan dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan terulangnya kembali perilaku atau hukuman melemahkan perilaku. C. Perubahan perilaku. Operan pengkondisian juga disebut sebagai pengkondisian instrumental, yaitu sebuah bentuk pembelajaran yang
dan bahwa konsekuensinya baik berupa hadiah, hukuman, maupun penguatan dapat menghasilkan kemungkinan terjadinya perubahan perilaku seorang anak. Menurut B.F. Skinner, melalui operan kondisioner, konsekuensi dapat menghasilkan kemungkinan perubahan perilaku seseorang. Ada beberapa tokoh teori behaviorisme, yaitu Edwin Ray Guthrie, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan Thomas Watson. Kita menggunakan Edwin Ray Guthrie dan B.F. Skinner. Pengondisian operan. Pengondisian operan disebut sebagai pengondisian instrumental. Jadi instrumental itu istilah lain dari pengondisian operan. Melalui pengondisian operan, di sebuah asosiasi dibuat antara perilaku dan konsekuensi, atau baik negatif atau positif untuk perilaku itu. Berikut teori pembiasaan Pavlov. Jadi stimulus atau rangsangan menuju proses respon atau gerak balas, penguatan positif dan penguatan negatif. Jadi yang dimaksud dengan penguatan reinforcement adalah tanggapan dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku. Jadi yang dimaksud dari positif itu pemberian reward yang menguatkan perilaku positif. Contohnya, saat seorang siswa aktif di kelas dan menjawab pertanyaan guru dengan baik, maka siswa itu akan mendapatkan pujian atau tambahan nilai. Sebaiknya. Dan yang dimaksud dengan penguatan negatif itu pemberian reward yang dilakukan untuk menghentikan suatu perilaku. Jadi semacam hukuman atau punishment, tanggapan dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan terulangnya suatu perilaku atau hukuman melemahkan perilaku. Dan selanjutnya teori dari John B. Watson. Jadi Watson ini dikenal sebagai bapak behaviorisme. Jadi teorinya itu mengaku perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk itu berasal dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Contohnya perilaku, kebiasaan, dan kepribadian. Pada teori ini kita dapat belajar tentang perubahan perilaku seseorang yang dapat kita ubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat dimodifikasi perilaku seseorang melalui teori ini. Jadi teori Guthrie untuk kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena teori behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Jadi timbulnya aliran yang disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi, daya, dan teori mental state. Masing di setting tersebut adalah perilaku terhormat terhadap orang lain akan menjadi kebiasaan. Jadi itulah penyampaian saya dan kelompok saya tentang teori dan konsep behaviorisme operan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.